mungkin orang tua saya ngeliat progres saya, kenapa saya nggak maju-maju terus ini main bola cadangan terus habis itu main bolanya ya nggak berkembang lah, terus orang tua juga jadi agak sedikit inilah, udah kamu. Awalnya sih pertama di rumah ya, kita main-main bola di rumah, terus ada teman udah ikut SSB. Terus teman itu menanyakan saya, kenapa kamu tidak main bola? Karena dia melihat potensi saya, dan habis itu saya bilang orang tua saya, sempat orang tua saya tidak menyetujui karena disuruh sekolah, karena orang tua saya kan pegawai negeri, ingin anaknya seperti dia. Tapi di situ saya merengek-rengek nangis, tapi alhamdulillah disetujui dan dimasukkan SSB awalnya. Dan setahun kemudian, 2 tahun kemudian, mungkin orang tua saya ngeliat progres saya, kenapa saya nggak maju-maju terus ini main bola cadangan terus habis itu main bolanya ya nggak berkembang lah, terus orang tua juga jadi agak sedikit inilah, udah kamu belajar aja. Habis itu saya mulai diam-diam ikut teman rumah, ikut SSB bareng dia, bareng orang tuanya. Dan waktu Danon, alhamdulillah saya dipilih oleh SSB itu dan saya dimainkan, dan orang tua saya bangga. Habis itu teruslah perjalanan karir saya didukung terus sampai saat itu. Berarti sempat gak didukung ya sama orang tua? Bukan sempat nggak didukung, karena dilihat potensialnya kurang ada. Iya. Tapi semenjak awalnya saya setelah SSB semuanya saya masuk timnas U16, zamannya Coach Mundari Karya. Waktu itu kita juara 2 di AFF U16 di Myanmar. Selepas itu saya ditawari oleh Friends United di Malaysia selama 3 tahun. Di sana saya mengembangkan ilmu saya di sana selama 3 tahun, dan alhamdulillah setelah semua selesai, sekolah selesai, sepak bola mendapat ilmu, semua selesai, balik ke Indonesia, ditawarilah di Barito Putra. itu tahun berapa? 2016. Oke. Di 2016 saya ditawari Barito Putra, disuruh main untuk PON, untuk U23 Barito Putra, dan setelah itu saya mengikuti arus itu, alhamdulillah saya dapat U23 Barito Putra. Sejelangnya waktu, selama setahun, 2017 saya diangkat untuk jadi pemain senior, tapi masih magang. Saat itu sangat, alhamdulillah saya sangat beruntung di 2017 itu, karena ada regulasi U23 harus main. Disitulah berawal saya sampai saat ini, karir saya alhamdulillah terlihat oleh semua orang, karena saya juga terima kasih oleh pihak-pihak semua, dan terutama ada Coach Jackson dulu mempercayai saya untuk bermain di PSIS Barito Putra. Nah, itu dari Barito ya? Ya. Setelah di Barito kemana? Setelah Barito, selama setahun, saya di Barito 6 tahun. Lama ya? Ya, saya di Barito 6 tahun. Sehabis itu, sebenarnya pas 2016 saya di U23 di Barito itu, saya semuanya selesai liga, ISC itu selesai liga, saya langsung pulang ke Tangerang. Dan di Tangerang saya ditawari oleh Ferry Paulus untuk main di Persija. Saya mengikuti semua Piala Presiden waktu itu 2017, awal-awal Presiden. Tetapi Barito memanggil saya lagi untuk ke tim senior untuk mengadu nasib. Dan saya terima karena saya juga berawal dari Barito, awalnya saya terima. Berarti di Persija tuh hanya turnamen aja ya? Hanya turnamen, Piala Presiden, ya trial lah, kayak anak magang gitu. Momen terbaik saat pertama kali saya diturunkan di Liga 1, saya masih ingat sekali melawan Persija. Jadi saat itu Barito lawan Persija, kita main away di Jakarta.
Dan di situ saya dimainkan sampai 90 menit dan alhamdulillah itu sangat berkesan dan skor pun juga 1-1. Itu sangat bagus untuk pertama kali saya merumput di Liga Indonesia. Itu zaman-zaman masih jadi pemain senior magang atau udah resmi? Senior resmi, tetapi ya tetap jam menit bermainnya. Dan saya juga bersyukur karena di situ ada regulasi kan. Ya, regulasi ya. Awalnya sih nervous ya, kita pertama kali tonton banyak orang, tapi di situ senior, pelatih, teman-teman juga mendukung saya dan selalu dikasih masukan karena saya juga di situ masih junior banget kan. Jadi kayak semua aspek-aspek di luar lapangan kayak menyemangati saya, terutama orang tua saya selalu berpikir positif saja, apapun yang terjadi kamu lakukan yang terbaik gitu. Dulu Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, Peter Onduwingi, sama Silvio, bukan, yang Bali United siapa ya? Yang top skor? Spaso. Yang Belanda tuh yang ke Thailand. Oh, lupa namanya. Siapa ya? Oke, itu pokoknya ya. Ya, itu. Nanti kita cari di Google yang Belanda. Nah, kenapa sulit kalau lawan mereka? Karena apa ya? Mungkin mereka sudah senior, dia tahu penempatan posisi dan dia juga tidak apa ya? Susah ditebak lah untuk saya. Tapi ya alhamdulillah untuk saat ini saya sudah bisa read the game mereka, saya karena sudah lihat-lihat video mereka. Itu untuk awal-awal saja. Berarti pada saat awal-awal ya, ada kesulitan kalau berhadapan dengan mereka. Iya. Pelatih, manajemen, semua itu menargetkan kita untuk di papan atas. Saya sendiri pribadi, saya ingin menunjukkan yang terbaik bila dikasih kesempatan. Saya ingin juga bisa finish di papan atas dan bisa bermain di Piala Asia. Asia ya? Iya. Oke. Saran saya sih, bila kalian ada bakat, mending omongin dulu sama orang tua kalian dan minta restu untuk bisa masuk SSB yang bagus, dan di situ bakal ada jalan dan keluarnya untuk jadi pemain bola profesional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Kiento Indonesia. Mantap, sip.